Lanjutan dari video kemarin, saya ingin ngasih kalian pandangan baru, salah satu informasi yang penting dari trading in the zone. Hari ini saya akan jelaskan ke kalian apa pentingnya taking a responsibility. Atau apa yang dimaksud dengan responsibility itu kalau bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab. Taking a responsibility. Apa itu taking responsibility? Sebenarnya sederhana teman-teman bahasa dari taking responsibility ini. Jadi ketika kalian trading, kan kalian ingin ya, teman-teman paham bahwa semua trader itu mau banget untuk bisa konsisten. Ya, kalian ingin konsisten dalam trade. Tapi masih bingung, emangnya gimana kita bisa konsisten dalam trade? Yang paling pertama kemarin sudah saya sampaikan mengenai risk taker. Kalian itu adalah seorang risk taker dan kalian harus memahami kalian entry itu sudah ada risikonya. Dan yang kedua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai responsibility. Ya, what is responsibility atau tanggung jawab? Ketika kalian, tadi saya bilang ya, kalian ingin menciptakan sebuah konsistensi dalam trading, kalian harus start dengan premis bahwa tidak peduli apapun hasilnya, ya apapun hasilnya, mau itu profit, mau itu loss, mau itu BE, mau itu SL plus dan sebagainya, nggak peduli apapun hasilnya, kita sepenuhnya bertanggung jawab. Ya, di level inilah kalau kalian paham dan kalian mengerti bahwa kalian itu bertanggung jawab atas setiap trading yang kalian jalankan, kalian sudah cocok seandainya kalian start untuk menjadi seorang trader. Jadi tanggung jawab ini bukan ketika kalian sudah jadi trader. Jadi jangan kebalik ya. Semisal kalian sudah jadi trader, baru kalian ingin bertanggung jawab. Nah ini bukan begini. Melainkan kebalikannya. Kalian sudah memahami konsep tanggung jawab ini, baru kalian jadi trader. Ini adalah konsep sederhananya teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kalian memutuskan menjadi seorang trader, memahami bahwa kalian bertanggung jawab pada setiap trade yang kalian jalankan, itu adalah esensi atau the main core yang harus kalian pahami. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kalian sudah mulai menghindari, misalnya kalian menghindari tanggung jawab tersebut, kalian mau apa? Kalian maunya profit. Kalian maunya, ya pokoknya kalau misalnya saya entry, saya dapat profit, saya nggak floating dan sebagainya. Saya ikut grup sana-sini untuk bisa menghasilkan profit buat saya. Artinya apa kalau misalnya seperti itu? Ketika kalian menghindari tanggung jawabnya, maka kalian nggak akan pernah bisa mencapai titik konsistensi. Dan juga kalian itu susah banget ya untuk bisa menciptakan sebuah trading plan yang baik. Jadi, paham bahwa kalian adalah seorang risk taker, paham bahwa kalian memiliki responsibility atau tanggung jawab adalah salah satu aspek untuk bisa mencapai konsistensi di dalam trading. Menurut Mark Douglas ya, di dalam bukunya Trading in the Zone. Ketika kalian tidak memiliki responsibility, kalian akan masuk dalam fase randomness. Ya, randomness apa itu? Kalian nggak punya yang namanya responsibility, dan saat ini kalian ngerasa diri kalian tuh bebas. Bebasnya kenapa? Ya bebas aja. Kan kalian kalau misalnya entry, terserah mau karena kalian mikir bisa nge-buy, bisa nge-sell, kalian ngikutin sinyal, kalian ngeliat dari analisis kalian dan lain sebagainya. Tapi karena ketidakadapastiannya, sebab kalian tidak ingin bertanggung jawab terhadap trading yang kalian jalankan, kalian maunya hanya sebatas profit, maka kalian akan ada di titik bebas secara unstructured. Maksudnya apa? Ya kalian susah, kalian nggak ada lagi trading dengan plan-plan yang jelas. Kalian bergerak dengan banyak variabel. Contoh, kalau misalnya ini hit ini, kalau misalnya dia break di sini saya buy, saya sell, tapi pakai indikatornya 5, 10 sampai 20 indikator. Jadi bingung dengan variabel-variabelnya. Nah sekarang kalau misalnya profit gimana? Gampang dong kalian bilang, profit nih berarti cocok analisis saya, berhasil analisis saya. Kenapa kalian akan memudahkan diri kalian untuk ngambil kreditnya? Karena profit. Coba kondisinya dalam waktu yang sama, kalian loss. Nah ini kalian akan jauh lebih mudah untuk menghindari tanggung jawabnya. Ya, kenapa? Karena ya jelas lah saya loss. Karena kan lagi gini, karena kan lagi gitu. Padahal ya kalau misalnya kalian pikir pakai logika, kalian profit dan kalian loss itu tanggung jawab kalian. Tapi kondisi sekarang kalian nggak seperti itu. Waktu profit kalian langsung bilang saya entry karena alasannya A, B, C, D, E, F, G. Berhasil karena kemampuan saya. Pas lagi loss kalian langsung menyalahkan variabel di luar dari yang kalian sebenarnya sudah ketahui. Ya, market behavior itu sudah random teman-teman, sudah acak, sudah tidak sesuai atau misalnya tidak bergerak dalam suatu ritme tertentu. Enggak, marketnya tuh random. Bisa naik tinggi, bisa turun dalam. Dan karena market behaviornya itu sudah random,
Ya karena market behavior sudah random, maka sulit banget biar kita tuh bisa konsisten. Ya, agar kita bisa konsisten dalam market yang random, market behavior yang random, itu mengakibatkan kita sebenarnya nggak bisa konsisten banget. Tetapi ketidakkonsistenan kita itu bukan terjadi karena market behavior, karena kita nggak mau ngambil tanggung jawab. Kembali lagi, jadi Mark Douglas tuh selalu menekankan, kalau kamu ngerti bahwa kamu bertanggung jawab, sebenarnya permasalahan ini sudah selesai. Ya, permasalahan ini udah selesai. Kamu entry, kamu profit, kamu tanggung jawab. Oh iya, ini profit karena saya berhasil entry sekian, market pun menyesuaikan atau market pun bergerak dengan harapan saya. Ketika kalian loss, oh ini loss karena tadi saya berpikir dia bisa nge-buy atau bisa nge-sell, ternyata dia ngehajar SL saya. Marketnya bergerak berkebalikan dari yang saya inginkan. Maka saya menerima tanggung jawab tersebut, menerima loss saya. Kalau misalnya saya mau entry, saya mikir, saya ini entry dengan trade yang saya jalankan, apakah trade yang saya jalankan ini sesuai dengan kehendak saya, sesuai dengan keinginan saya? Contohnya apa? Kamu entry sudah analisis pakai SMC sama misalnya pakai Fibonacci. Kamu analisis ternyata loss. Ini jauh lebih bagus daripada kamu entry berdasarkan sinyal. Kenapa kamu lebih bagus SMC Fibo loss daripada sinyal? Karena kamu bertanggung jawab terhadap entryanmu. Gitu loh. Kalau misalnya kamu makan, kamu tiba-tiba kena GERD karena kamu makannya terlalu cepat, itu better dibanding kamu susah ya kalau misalnya pakai penjelasan itu. Saya hapus aja teman-teman. Kita kembali pakai SMC sama Fibo. Jadi ketika kamu berpikir, oh saya harus trading. Ketika kamu berpikir kamu harus trading, kamu harus mikir, apa tanggung jawab saya ketika saya harus trading? Oh saya harus nyiapkan trading plan, saya harus nyiapkan SL dan TP yang jelas, saya harus nyiapkan atau saya harus menganalisis pair yang ingin saya jalankan itu. Maka kalian mengetahui tanggung jawab pertama kalian sudah dijalankan. Ketika profit kalian tahu kenapa, ketika loss kalian pun tahu kenapa. Sedangkan ketika kalian misalnya sebatas ngikut sinyal, ngikut grup dan lain sebagainya, kalian nggak mau belajar, kalian pun sudah menghilangkan tanggung jawab itu di awal. Kenapa? Kalian mau menghindari aja, ya bodo amat, saya pokoknya pengen profit aja, saya pengen orang lain yang sukses. Di kondisi ini, kalian bisa sukses nggak? Bisa aja, kalau kalian ketemu sama orang yang bisa ngebantu kalian, misalnya untuk memberikan sinyal. Dan orangnya hidup sesuai umur hidup kalian. Misal, kalian hidup 20 tahun lagi, dia hidup 20 tahun lagi. Tapi gimana kalau misalnya dia besok sudah meninggal? Apakah kalian bisa survive dengan sendiri? Nggak bisa. Dan kalian akan mencari orang-orang baru yang bisa ngasih kalian sinyal. Apakah ini menciptakan konsistensi? Enggak. Apakah kalian seorang trader? Enggak. Kalian cuma seorang pengemis. Jadi di sini kalian paham bahwa trader bertanggung jawab. Kalian sudah paham konsep tanggung jawabnya. Kalau kalian ingin konsisten, kalian sudah paham dua hal, risk taker dan responsibility. Kalau dua hal ini kalian jalankan, niscaya saya bisa yakinkan kok 70-80% kalian bisa sukses di dalam dunia trading. Urusan loss dan tidak lossnya itu urusan nanti ketika teman-teman menggunakan analisis atau strategi trade yang kalian jalankan. Namun sekarang, yang penting mentalnya sudah dipersiapkan dulu agar apa? Menutupi psychological gap yang terbentuk hanya karena ketidaktahuan kalian dan kemalasan. Semoga membantu.